Selamat pagi adik-adik semua di rumah. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan dengan semangat hari ini. Karena Tuhan sungguh baik buat kita semua. Nah adik-adik, selamat berjumpa lagi ya dalam Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang hari ini. Hari ini Katika sangat senang dan bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Dan Katika berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan penuh sukacita untuk mengikuti Sekolah Minggu hari ini. Oke, saatnya adik-adik duduk yang tenang dan sopan, tidak sambil makan dan minum atau mengganggu teman yang lain karena kita akan beribadah, memuji dan menyembah Allah yang Maha Kuasa. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama dengan menyanyikan 2 pujian berturut-turut. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan mari kita minta tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami di hari ini. Kami bersiap diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami hari ini, supaya firman yang kami dengar dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan bantulah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berkatilah ibadah kami hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 20. Adik-adik, cerita hari ini berjudul Para Gembala Menyembah Yesus. Ketika mau tanya dong, pernah tidak adik-adik menerima hadiah dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan hadiah itu kepada adik-adik? Nah, ketika berharap adik-adik sudah mengucapkan terima kasih ya, karena mengucapkan terima kasih sangatlah penting. Nah, ketika mau menceritakan nih tentang sebuah hadiah yang sangat besar dan berharga, mau tahu kan adik-adik? Nah, adik-adik, cerita hari ini tentang para gembala nih yang masih terkagum-kagum dengan apa yang mereka lihat dan mereka tidak dapat tidur malam itu. Kira-kira apa ya yang dilihat para gembala? Ada yang tahu? Nah, ternyata adik-adik mereka melihat paduan suara malaikat yang sangat besar. Malaikat-malaikat itu datang bertemu dengan mereka dan sebelum pergi, malaikat-malaikat itu menyampaikan sebuah pesan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan bertemu dengan seorang bayi dibungkus dengan kain yang kotor dan sedang tertidur di dalam palungan. Nah adik-adik, apakah itu benar? Apakah para gembala akan bertemu dengan juru selamat mereka di kota Daud? Nah adik-adik, Bethlehem dikenal sebagai kota Daud. Dan tidak jauh dari lereng bukit tempat para gembala mengawasi domba-dombanya. Tapi kira-kira kenapa ya juru selamat tidurnya di dalam palungan? Palungan itu kan bukan tempat tidur. Palungan itu kan tempat makanan hewan. Tapi itulah yang dikatakan para malaikat, palungan. Bagaimana bisa ya? Bisakah juru selamat dunia datang kepada mereka sebagai bayi? Nah adik-adik, para gembala tahu bahwa bayi yang baru lahir harusnya dibungkus dengan kain yang lembut dan bersih agar tetap hangat dan kering. Dan bayi harusnya ditidurkan dalam rumah, bukan di kandang hewan. Sepertinya sangat aneh. Para gembala pun semakin penasaran dan mulai berkata, "Ayo pergi ke Bethlehem dan lihat sendiri," kata salah satu gembala. "Tuhan telah mengirim pesan ini kepada kita," kata yang lain. "Saya yakin kita harus pergi ke sana," seru yang lain. Jadi di tengah malam pergilah para gembala ke Bethlehem. Di sana, di sebuah kandang di dekat sebuah penginapan di mana orang-orang tidur semalaman, para gembala akhirnya menemukan apa yang mereka cari. Mereka menemukan seorang bayi terbungkus dengan lembut dan sedang tertidur di palungan. Bagaimana bisa mereka menemukan kandang tempat bayi dilahirkan ya? Tentunya Tuhan yang membimbing mereka ke tempat itu adik-adik. Sesampainya di sana, para gembala memberitahukan orang tua bayi tentang pesan dari malaikat dan paduan suara malaikat yang cantik yang menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu bersama-sama dalam keheningan dan kekaguman, para gembala berlutut di sekitar palungan, kemudian mereka menyembah juru selamat. Nah adik-adik, nama orang tua bayi itu adalah Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Mereka sangat senang karena para gembala telah datang. Mereka dengan senang hati mengundang para gembala masuk dan mendengarkan cerita mereka.
Bapak Yusuf dan Ibu Maria juga sangat heran dengan semua yang telah terjadi. Namun tentunya semua atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan pasti membimbing Bapak Yusuf dan Ibu Maria saat mereka berdua merawat hadiah berharga yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan tentang Ibu Maria adik-adik, Alkitab sudah memberitahukan kita semua bahwa Ibu Maria sangat menghargai semua hal ini dan merenungkannya di dalam hatinya. Akhirnya para gembala pun harus kembali ke domba-dombanya dan mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan mereka mau memberitahu semua orang tentang kelahiran Juru Selamat. Sewaktu meninggalkan kota, mereka tidak dapat menyimpan kabar baik itu untuk diri mereka sendiri. Mereka pun mulai menyebarkan berita itu kepada semua orang yang mereka temui. Para gembala memuliakan dan memuji Tuhan. Mereka berbicara dengan rasa kagum dan menceritakan bagaimana malaikat mengunjungi mereka. Mereka bercerita juga tentang bayi di palungan dan tentang Tuhan yang mengirimkan pesan kepada mereka. Tidak lupa juga mereka menceritakan tentang orang tua dari bayi itu. Nah, sekian cerita hari ini. Mari kita seperti para gembala ucapkan haleluya untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, ayo ucapkan haleluya. Yeay. Oke, mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Oke adik-adik, kita akan menutup cerita firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi bersama. Yuk bangun berdiri. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 14. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 14 yang berbunyi, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, dapat dibawa ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan sekolah minggu, atau dapat juga ditransfer ke rekening sekolah minggu. Baik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu hari ini, mari adik-adik tenangkan hati, ambil sikap doa yang benar dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami merasa kagum dengan kehadiran-Mu di muka bumi untuk menebus segala dosa kami. Ajarlah kami senantiasa untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi, dengan rajin ke sekolah minggu, dengan beribadah, dengan berdoa, dan menolong orang tua kami dan kami tidak melawan orang tua kami. Bantulah kami untuk terus memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan menyelesaikan ibadah kami. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan kami setelah ini dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik di sekolah minggu berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa mengajak teman-teman baru untuk ikut sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.